Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah yang apabila seorang berpegang teguh dengannya, insyaallah taala dia akan meraih keselamatan, dan siapa yang menyimpang darinya maka dia akan binasa, yaitu tersesat dalam kehidupan dunia dan diazab di akhirat. Kita sudah membahas beberapa permasalahan penting. Yang pertama tentang siapa itu al-firqatun najiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang kedua tentang usulul iman, yaitu rukun iman yang 6. Yang ketiga tentang al-asma was sifat, yaitu beberapa kaidah yang terkait dengannya. Yang keempat tentang 5 sifat pertengahan Ahlus Sunnati wal Jamaah di antara kelompok-kelompok sesat. Yang kelima tentang kesepakatan Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian yang keenam tentang keimanan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi setelah kematian. Kita masih tersisa beberapa pembahasan, yaitu pembahasan yang ketujuh, keimanan terhadap risalah dan nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan tentang para sahabat dan ummahatul mukminin. Yang kesembilan tentang karamah para wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh tentang persaksian terhadap seorang muslim dengan surga dan neraka dan pengkafiran terhadapnya. Kemudian yang ke-11 masalah jihad, kewajiban jihad dan aturan-aturannya. Kemudian yang ke-12 tentang kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah muslim dan permasalahan taat kepada yang adil maupun yang zalim. Kemudian yang ke-13 tentang kewajiban memboikot atau menghajar ahlul bid'ah. Insyaallah taala ini termasuk permasalahan yang perlu didudukkan, terutama karena adanya sifat-sifat yang berlebihan di dalam masalah ini, baik yang meremehkan maupun yang melampaui batas. Insyaallah taala nanti kita akan dudukkan bagaimana sebetulnya penerapan hajar mubtadi, boikot terhadap ahlul bid'ah yang sesuai dengan syariat. Kemudian yang ke-14 tentang amar ma'ruf nahi munkar. Yang ke-15 yang terakhir bantahan terhadap beberapa tuduhan dusta terhadap dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Inilah beberapa pembahasan yang tersisa insyaallah taala. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan kitab ini sampai sore hari nanti. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Ini adalah pembahasan yang ke-7, yaitu tentang ucapan beliau rahimahullahu taala, wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wal mursalin. Dan aku beriman bahwasannya nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Wala yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada binubuwatihi. Dan tidak akan sah, tidak akan benar keimanan seseorang sampai dia beriman terhadap risalah atau kerasulan beliau dan mempersaksikan nubuwah kenabian beliau. Inilah di antara akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan seluruh Ahlus Sunnah, bahwasannya nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi,
bukan Muhammad bin Abdullah yang lain, tetapi Al-Qurashi Al-Hashimi, yang berasal dari suku Quraisy, dari Bani Hashim. Cucunya Abdul Muttalib adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahnya, dan ulama sepakat siapa yang mengaku nabi setelahnya atau beriman ada nabi lain setelahnya, maka dia kafir, dia murtad, keluar dari Islam. Sebab itu adalah pengingkaran terhadap kenabian beliau dan pengingkaran terhadap Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatiman nabiyyin." Surat Al-Ahzab ayat ke-40. Bisa juga dibaca wa khatamin nabiyyin. Dan tidaklah Muhammad itu bapak seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Baik dibaca khatiman nabiyyin atau khataman nabiyyin, maknanya sama. Kembali kepada satu makna, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Tidak sah, yakni tidak benar, belum dianggap beriman seseorang sampai dia beriman beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ulama menjelaskan Islam itu ada dua makna. Islam yang bermakna am, umum, dan Islam yang bermakna khas, khusus. Islam yang bernama umum adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan taat kepadanya, yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku syirik. Ini Islam bermakna umum. Islam dengan makna ini mencakup seluruh umat para nabi sebelumnya yang beriman kepada para nabi tersebut, dan mereka mengamalkan makna Islam ini. Adapun Islam yang bermakna khusus adalah beriman kepada risalah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah beliau diutus, maka orang-orang yang beriman dengan Islam secara umum, kalau mereka tidak beriman dengan Islam secara khusus, tidak beriman dengan kerasulan serta kenabian beliau, mereka tidak lagi dianggap sebagai orang-orang mukmin. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang dari umat ini, apakah dia Yahudi maupun Nasrani, yang pernah mendengarkan tentang aku kemudian dia mati sebelum beriman dengan risalah yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Walaupun mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa dan mentauhidkan Allah, tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka tidak mau beriman kepada risalah beliau, maka mereka berubah statusnya menjadi orang-orang kafir. Baik, ini ringkasan permasalahan ini. Masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang ke-8 tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan ummahatul mukminin. Qala rahimahullah, beliau berkata, wa anna afdala ummatihi Abu Bakar As-Siddiq. Dan bahwasannya aku beriman atau aku meyakini umatnya yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Thumma Umar Al-Faruq. Kemudian Umar Al-Faruq. Thumma Utsman Dzun-Nurain. Kemudian Utsman pemilik dua cahaya, yakni dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma Ali Al-Murtada. Kemudian Ali yang diridhoi, yakni diridhoi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini urutan keyakinan Ahlus Sunnah, keutamaan mereka sesuai urutan seperti yang dikatakan oleh Syekh. Thumma baqiyatul ashrah. Kemudian 10 sahabat
yang tersisa. Jadi 6 lagi. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lainnya sampai 10. Tsumma ahlul Badar. Kemudian para sahabat yang mengikuti perang Badar. Tsumma ahlus syajarati, ahlu bayatir ridwan. Kemudian sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, yaitu baiat ridwan. Tsumma sairus sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian setelah itu sahabat seluruhnya yang tersisa. Itulah urutan kemuliaan para sahabat. Wa atawalla ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku berwala, yakni cinta dan memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adzkuru mahasinahum, dan aku menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Artinya tidak menyebutkan kejelekan, hanya kebaikan. Sahabat manusia biasa ada kejelekan, tapi Ahlus Sunnah tidak menyebutkan kejelekan mereka. Yang disebutkan adalah kebaikan mereka. Wa ataradda anhum, dan aku mendoakan keridhaan bagi mereka. Wa astaghfiru lahum, dan aku memohonkan ampun bagi mereka. Wa aquffu an masawihim, dan aku diam dari kejelekan-kejelekan mereka, tidak dibicarakan. Wa askutu amma syajara bainahum, dan aku juga diam tentang apa yang terjadi berupa pertikaian di antara mereka. Perhatikan, ini akidah Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah. Mendiamkan, tidak berbicara, tidak menyebar-nyebarkan kejelekan atau pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Nanti kita akan sebutkan apa alasannya. Wa a'taqidu fadlahum, dan aku meyakini keutamaan mereka. Amalan biqaulihi ta'ala, sebagai bentuk pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Perhatikan, Allah mensifatkan para sahabat sebagai orang-orang yang telah mendahului dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan janganlah engkau menjadikan dalam hati kami kebencian, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman, yakni terhadap para sahabat. Ini sifat orang-orang yang beriman. Mereka berdoa kepada Allah jangan sampai ada kebencian terhadap para sahabat secara khusus dan kaum mukminin secara umum. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabb kami, sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang. Wa ataradda an ummahatil mu'minin al mutahhirat min kulli su, dan aku mendoakan keridhaan Allah semoga kepada ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al mutahharat min kulli su, dari berbagai macam kejelekan. Inilah permasalahan yang ke-8 tentang sikap dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan tersebut. Artinya, kalau ada yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukanlah sahabat. Itu bukanlah sahabat. Tetapi yang betul-betul beriman kepadanya berarti bukan juga kaum munafikin. Sebab kaum munafikin tidak benar-benar beriman kepadanya. Sahabat adalah yang benar-benar beriman terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan beliau semasa hidupnya walaupun hanya lihat sekali saja, dan dia mati di atas keislamannya. Allah Subhanahu wa taala telah memuji seluruh para sahabat tanpa memberikan pengecualian di dalam firman-Nya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Dan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabat seluruhnya, sangat keras terhadap orang-orang kafir dan penyayang terhadap kaum mukminin, penyayang terhadap sesama mereka. Engkau lihat mereka selalu rukuk dan sujud.
Kemudian Allah telah menjanjikan bagi mereka, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Masih dalam lanjutan ayat ini dalam surat Al-Fath, Allah telah menjanjikan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh di kalangan mereka dengan ampunannya serta pahala yang besar. Sebagaimana Allah telah memberikan jaminan terhadap mereka, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini adalah dasar atau di antara ayat yang menjelaskan kepada kita wajibnya mengikuti para sahabat, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keridhaan walladzina tabauhum bi ihsan terhadap orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Jadi dua syarat, mengikuti mereka dan mengikuti mereka harus dengan ihsan. Demikian pula pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang datang setelah mereka, kemudian yang datang setelah mereka, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita mencerca mereka. La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, falau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencerca sahabatku. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, andaikan seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai segenggam emas yang diinfakkan para sahabat, tidak pula separuhnya. Maka ayat-ayat ini dan hadis-hadis tentang keutamaan sahabat ini mewajibkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, kita meyakini bahwa sahabat yang mati di atas keimanan, Allah berikan jaminan ampunan dan keridhaan, seperti ayat yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, bahwa sahabat seluruhnya adalah udul, yaitu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa dengan ta'dil langsung dari Allah dan Rasulnya. Pernyataan mereka itu beriman dan bertakwa langsung dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ulama muhadditsin kalau memeriksa kesahihan sanad sudah sampai di sahabat, nggak diperiksa lagi. Ya, yang diperiksa adalah generasi setelah sahabat. Orangnya ini thiqah atau tidak? Orangnya terpercaya atau tidak? Itu yang diperiksa. Adapun sudah sampai kepada sahabat, udah nggak diperiksa lagi. Iya. Hatta walaupun sahabatnya nggak jelas siapa. Dikatakan hadis ini dari seorang yang pernah bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, nggak jelas, majhul. Siapa dia? Ulama sudah nggak meriksa lagi. Ya, ulama sudah nggak meriksa lagi. Yang penting dia pernah bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sudah pasti orang yang thiqah, terpercaya, diterima hadisnya sebab dalil-dalil tadi yang telah disebutkan. Kemudian yang ketiga, bahwasannya orang yang mencerca sahabat menafikan dalil-dalil Al-Quran was sunnah. Ya, sebagaimana insyaallah taala akan datang penjelasan hukum orang yang mencaci sahabat, ada yang sampai pada derajat kekafiran. Iya. Kemudian yang keempat, dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, pelajaran yang bisa kita petik bahwa para sahabat itu tidak dalam satu tingkatan, mereka bertingkat-tingkat sebagaimana akan kita jelaskan seperti ucapan Syekh. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah al-khulafa ar-rasyidun. Yang paling mulia, yang paling afdal adalah al-khulafa ar-rasyidun. Dan tingkatan mereka persis seperti yang dikatakan oleh Syekh.
Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sebagaimana dalil-dalil yang ada. Di antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Kunna nukhayyar bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyaru Abu Bakrin, thumma Umar bin Al-Khattab, thumma Utsman radhiyallahu taala anhum." Kami diminta memilih. Kami diminta memilih siapa yang lebih baik. Ya, siapa yang terbaik? Maka kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Iya. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika ditanya oleh Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, anaknya, ditanyakan kepada bapaknya, ayyun nasi khairun ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Manusia siapakah yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakar. Maka Ali mengatakan Abu Bakar. Qultu tsumma man? Qala tsumma Umar. Kata Ali, kemudian Umar. Kata Muhammad bin Ali, wa khasyitu an yaqula Utsman. Dan aku khawatir dia akan mengatakan yang ketiga adalah Utsman. Ya, karena ini di masa panas-panasnya pertikaian dengan keluarganya Utsman. Qultu summa anta. Maka kata Muhammad bin Ali, kemudian engkau yang ketiga kan? Qala, maka kata Ali bin Abi Thalib, ma ana illa rajulun minal muslimin. Kata beliau, tidaklah aku ini kecuali hanya seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Iya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan, ajma'as sahabah wa atba'uhum ala afdaliyati Abi Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Para sahabat dan tabi'in atau pengikut-pengikut sahabat sepakat bahwasannya yang lebih afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Memang setelah itu ada terjadi khilaf antara Utsman dan Ali, siapa yang lebih afdal. Sebagian lebih mendahulukan Ali, namun itu pendapat yang lemah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah menukil ijma', ulama dahulu para sahabat telah sepakat Utsman lebih utama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah juga sepakat khilafah adalah sesuai dengan urutan tersebut. Dan mereka semua berhak memangku jabatan khilafah. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Siapa yang mengingkari kekhilafaan salah seorang dari mereka, maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, huwa adallu min himari ahlih. Dia lebih sesat dari keledai, ya, dari keledai negerinya. Iya. Jadi ijma yang benar, Ahlus Sunnah ijma sesuai urutan mereka. Baik. Kemudian urutan berikutnya setelah Al-Khulafa'ur Rasyidin adalah Baqiyatul Ashrah Al-Mubasysyirin bil Jannah. 6 orang sahabat sisanya yang telah dijamin masuk surga, diberikan kabar gembira masuk surga, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, dan seterusnya sampai 10. Kemudian yang ketiga al-muhajirun, kaum muhajirin yang berhijrah, yakni orang-orang yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabar bersamanya dari Makkah ke Madinah. Kemudian yang keempat adalah orang-orang atau sahabat yang mengikuti perang Badar. Ini urutan yang keempat. Sahabat yang mengikuti perang Badar. Itu mencakup Muhajirin wal Ansar yang mengikuti perang Badar. Ya. Muhajirin wal Ansar yang mengikuti perang Badar. Baik. Kemudian yang kelima, ahlu syajarah, ahlu bai'atir ridwan. Yang mengikuti bai'at ridwan, yaitu bai'at di bawah sebuah pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Quran,
laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi kaum mukminin yang berbaiat kepadamu di bawah pohon tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nar man bai'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon itu. Kemudian tingkatan yang berikutnya yang keenam adalah kaum Ansar, ya, kaum Ansar yang tidak ikut Badar, tidak pula ikut Bai'atur Ridwan. Ini tingkatan berikutnya. Iya. Kemudian yang ketujuh adalah mereka yang berbaiat atau yang masuk Islam. Mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Dan yang terakhir, tingkatan yang terakhir, tingkatan sahabat yang paling rendah derajatnya adalah yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Jadi 8 tingkatan semuanya. Seperti yang tingkatan yang ketujuh dan ke-8 terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat ke-10. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'd wa qatalu. Tidak sama antara kalian orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan berperang. Mereka itu lebih tinggi derajatnya dari orang-orang yang berinfak dan berperang setelah Fathu Makkah. Kemudian Allah tutup ayatnya, wa kullan wa'adallahu al-husna. Namun semuanya Allah janjikan kebaikan, yaitu surga. Iya. Inilah 8 tingkatan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ahlus sunnah meyakini mereka bertingkat-tingkat seperti itu berdasarkan dalil-dalil yang ada. Namun ini sifatnya umum. Sebab tidak menutup kemungkinan yang 1-2 orang yang berada pada tingkatan di bawahnya lebih baik daripada orang yang berada pada tingkatan di atasnya. Itu tidak menutup kemungkinan. Iya. Namun secara umum seperti itu. Secara umum seperti itu tingkatannya. Baik. Maka dalil-dalil yang kita sebutkan wajib menunjukkan wajibnya mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, memuliakan mereka, menghormati mereka, serta membela mereka dari orang-orang yang mencerca mereka. Ya, maka membela kehormatan para sahabat, apalagi kehormatan ummahatul mukminin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dari cercaan orang-orang sufi, orang-orang Syiah Rafidah, ini termasuk ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang pertikaian yang terjadi di antara para sahabat, ya, tentang pertikaian yang terjadi di antara para sahabat, terutama di masa Ali bin Abi Thalib, yaitu peperangan antara beliau dengan Muawiyah. Ya, perlu diketahui, sahabat yang terlibat dalam pertikaian ini sedikit sekali. Sebagian ulama menyebutkan tidak lebih dari 30 orang. Ya, tidak lebih dari 30 orang. Umumnya tidak ikut terlibat dalam peperangan tersebut, menjauhi peperangan tersebut. Dan itu adalah bagian dari makar Sabaiyah, ya, Abdullah bin Saba dan pengikutnya. Mereka memanas-manasi suasana sehingga terjadi pertikaian antara kaum mukminin, antara para sahabat. Dan ini peringatan bagi kita, kalau saja para sahabat bisa disusupi oleh kaum munafikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum munafikin masuk. Kemudian setelah beliau meninggal, masuk juga kaum munafikin dan mengobarkan peperangan yang besar. Tentunya di masa kita ini lebih memungkinkan masuknya orang-orang yang memang sengaja ingin buat keributan di antara kita supaya kita saling mencerca, saling menjauhi, saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Maka itulah yang terjadi di antara para sahabat. Bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi pertikaian tersebut? Mereka diam, tidak membahasnya, tidak menyalahkan,
dan hanya menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana Allah telah menahan tangan-tangan kita, Allah telah menahan pedang-pedang kita dari turut andil dalam peperangan tersebut, demikian pula kita harus menahan lisan-lisan kita jangan ikut masuk ke dalam peperangan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Syekh, persis seperti apa juga yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam akidahnya, akidah al-wasitiyah, wa yumsikuna amma syajara bainas sahabah. Ahlu sunnah menahan lisan mereka tentang apa yang terjadi berupa pertikaian di antara sahabat. Menahan lisan mereka, ya, tentang apa yang terjadi di antara para sahabat. Wa yaqulun, dan ahlu sunnah mengatakan, inna hadhil athar al-marwiyah fi masawihim minha ma huwa kadhib. Sesungguhnya asar-asar yang diriwayatkan tentang kejelekan-kejelekan mereka ada yang dusta. Ya, orang-orang Syiah yang suka membuat-buat kisah-kisah dusta. Wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyira an wajhi. Dan asar yang lain ada yang sudah ditambah, ada yang dikurangi, ada yang dirubah-rubah, sudah tidak seperti kisah sebenarnya. Was-sahih minhu hum fihi ma'dzurun. Adapun kisah yang benar yang mereka itu jelas salahnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang diberikan udzur. Imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhtiun. Apakah mereka termasuk mujtahid yang benar yang mendapatkan 2 pahala, dan mujtahid yang salah mendapatkan 1 pahala. Dan ulama menjelaskan Ali bin Abi Thalib mujtahid yang benar mendapatkan 2 pahala, sedangkan Muawiyah mujtahid yang salah. Demikian pula para sahabat yang menyertainya, mujtahid yang salah, mereka mendapatkan 1 pahala. Dan di masa Umar bin Abdul Aziz, siapa yang mencerca Muawiyah maka dicambuk oleh beliau. Dan beliau tidak pernah mencambuk seorang pun kecuali yang mencerca Muawiyah. Kemudian kata Syekhul Islam, wa hum ma'a dzalik la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahaba ma'sumun an kaba'iril itsm wa saghairihi. Dan ahlu sunnah berkeyakinan bahwa setiap sahabat tidaklah maksum dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Bal yajuzu alaihimudz dzunub fil jumlah. Bahkan mungkin secara umumnya mereka melakukan dosa. Walahum minas tawabiq wal fadail ma yujibu maghfiratan ma yasduru minhum. Akan tetapi mereka telah melakukan kebaikan-kebaikan, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berlalu, dan keutamaan-keutamaan yang mengharuskan diampuninya dosa-dosa yang mereka lakukan in sadar, kalau memang mereka berbuat dosa. Hatta innahum yughfar lahum minas sayyi'at ma la yughfar liman ba'dahum. Sehingga mereka memiliki keutamaan khusus. Dosa mereka diampuni yang mungkin generasi setelahnya tidak diberikan ampunan tersebut. Li'anna lahum minal hasanati allati tamhu sayyi'at. Sebab mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang dapat menghapuskan kejelekan. Ma laysa liman ba'dahum, yang tidak dimiliki oleh generasi setelahnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Kebaikan sahabat yang luar biasa dibandingkan dengan kesalahannya itu sudah tidak ada apa-apanya, terhapus seluruh kesalahannya. Wa qad tsabata biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum khairul qurun. Dan telah sabit dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi. Wa annal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi kana afdal min jabal Uhudin zahaban mimman ba'dahum. Dan bahwasannya satu genggaman tangan yang diinfakkan oleh salah seorang dari mereka itu lebih afdal dibanding orang yang setelah mereka yang berinfak emas sebesar gunung Uhud. Iya. Inilah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap pertikaian atau kejelekan yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan ucapan Syekhul Islam masih panjang, bisa dibaca dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Baik. Pembahasan yang berikutnya tentang para sahabat, tentang hukum mencela sahabat.
Ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang mencela seluruh sahabat tanpa pengecualian, tidak berwala kepada seorang pun dari mereka, maka ia kafir menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Mencaci seluruh sahabat, tidak berwala pada seorang pun dari mereka, dia kafir, murtad, keluar dari Islam, sepakat ulama. Karena itu bermakna pendustaan terhadap ayat Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mencaci kebanyakan sahabat karena benci dengan perbuatan sebagian sahabat misalkan. Iya. Maka kebanyakan salaf mengkafirkan. Kebanyakan salaf mengkafirkan. Ini yang kedua. Dia membenci kebanyakan sahabat. Hanya sebagian kecil. Walaupun dengan itu dia menganggap dirinya penolong terhadap sebagian kecil tersebut. Itulah orang-orang Syiah. Makanya dikatakan Syiah Ali. Maksud mereka penolong Ali. Maka kebanyakan salaf mengkafirkan. Seperti diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifat-sifat para sahabat yang disebutkan di dalam Injil. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zarra liyaghidha bihimul kuffar. Kata Allah di akhir hayat, yu'jibu az-zarra. Mereka bagaikan pohon yang mengagumkan para penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir benci terhadap mereka. Artinya, yang membenci sahabat kalau begitu kafir. Ini dalam surat Al-Fat ayat ke-29. Ini jelas, sifat orang-orang kafir adalah membenci sahabat. Baik. Keadaan yang ketiga, dia mencerca sahabat bukan karena benci, tetapi karena dia melihat tidak muncul kebaikan atau tidak ada kebaikan dari sahabat yang dia cerca ini. Maka ini tidak sampai dikafirkan. Namun ini termasuk dosa besar, termasuk orang-orang yang menyakiti kaum mukminin. Bahkan mereka adalah sadatul aulia, para pemimpin wali Allah, yang Allah telah mengingatkan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang mencela atau memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Dan pemerintah kaum muslimin wajib memberikan hukuman terhadapnya. Harus diberikan hukuman. Iya. Kemudian keadaan yang keempat, dia mencerca sahabat karena satu keyakinan yang salah pada dirinya, yakni dia mengira sahabat ini sudah melakukan kesalahan, seperti orang yang mencerca Utsman, Muawiyah karena menganggap telah melakukan kesalahan. Maka ini adalah orang-orang sesat, ahlul bid'ah, ya, dan harus dihukum oleh pemerintah kaum muslimin, namun tidak sampai pada kekafiran. Tidak sampai pada kekafiran. Baik. Kemudian bagian akhir Syekh mengatakan, wa ataradda an ummahatil mu'minin al-mutahharat min kulli su'. Dan aku mendoakan keridhaan terhadap ummahatul mu'minin. Ini masuk dalam pemuliaan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mutahharat min kulli su', yang disucikan dari berbagai keburukan, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanyalah Allah menginginkan untuk menghilangkan kejelekan, ya, dari kalian wahai ahlul bait, dan menyucikan kalian. Surat Al-Ahzab ayat ke-33. Makanya beliau mensifatkan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai al-mutahharat, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kejelekan. Baik. Pembahasan yang berikutnya yaitu yang ke-9 tentang karamatul aulia. Karamah para wali.
Syekh rahimahullahu taala mengatakan, wa ukirru bi karamatil awliya wa ma lahum minal mukasyafat. Dan aku berkeyakinan adanya karamah para wali dan kelebihan-kelebihan atau hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala syai'a. Akan tetapi mereka tidak sedikit pun memiliki hak sebagaimana hak Allah Subhanahu wa taala. Wala yutlabu minhum ma la yaqdiru alaih illallah. Dan tidak boleh dimintakan kepada mereka apa yang tidak mampu mereka kabulkan kecuali hanya Allah yang mampu mengabulkannya, karena itu syirik. Inilah di antara keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang juga diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu meyakini adanya karamah para wali. Karamah para wali, ya, karamat jamak karamah. Secara bahasa dari kata ikram, memuliakan. Adapun yang dimaksud karamah di sini adalah amrun khariqun lil adah, jara ala yadi waliyin. Suatu perkara yang keluar dari kebiasaan, yaitu luar biasa, di luar dari kemampuan manusia biasa, yang ada pada seorang wali Allah. Sedangkan wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Adapun yang dimaksud dengan karamah adalah suatu perkara yang luar biasa. Artinya tidak biasa di kalangan manusia. Ya, tidak biasa di kalangan manusia. Seperti dibakar tak terbakar. Manusia dibakar umumnya terbakar, hangus, ya, gosong. Kalau ada kemudian manusia yang dibakar tidak terbakar, berarti itu keluar dari kebiasaannya. Itulah di antara bentuk karamah. Iya. Dalil dari Al-Quran yang menunjukkan adanya karamah itu banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam surat Yunus ayat ke-62. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Tidak takut maksudnya mereka Allah berikan keamanan dari azab di akhirat kelak, sehingga tidak ada rasa takut. Tidak bersedih maksudnya ketika mereka akan mati, Allah hilangkan kesedihannya, yaitu sedih meninggalkan hartanya, anak istrinya, orang-orang yang dia cintai. Allah hilangkan kesedihannya. Allah yang akan menjaga mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Inilah sifat wali Allah jelas disebutkan dalam Al-Quran pada ayat 63 Yunus. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Kata Syekhul Islam, siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah. Jadi wali Allah itu syaratnya hanya takwa, iman dan takwa, ya. Bukan orang gila yang kemudian dianggap wali Allah, ya. Bukan orang yang menyekutukan Allah, malah dianggap wali Allah. Tetapi yang beriman dan bertakwa, berarti dia bisa diraih oleh setiap muslim. Tidak khusus orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi wali. Apalagi kalau tokoh kesyirikan yang menganjurkan kesyirikan, yang menganjurkan untuk berdoa kepada selain Allah, tawassul dengan selain Allah, malah dianggap wali. Justru dia adalah musuh Allah, bukan kekasih Allah. Sedangkan wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa, siapa saja. Setiap muslim yang beriman dan bertakwa mungkin menjadi wali Allah. Maka dia adalah wali Allah kalau dia beriman dan bertakwa. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah.
bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan juga kelak di akhirat. Di antara makna busyra di sini kata para ulama adalah karamah yang Allah berikan kepada mereka. Baik. Dan masih banyak pendalilan dari ayat-ayat Al-Quran, demikian pula dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari waqi, kenyataan. Ya, kenyataan yang dinukil secara mutawatir dari para sahabat dan tabi'in tentang karamah yang Allah berikan kepada mereka. Ya, seperti karamah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukannya menyeberangi lautan. Mereka seperti berjalan menyeberangi sungai dalam keadaan seperti berjalan di atas tanah biasa. Iya. Demikian pula karamah Abu Muslim Al-Khawlani, seorang tabi'in yang dibakar oleh nabi palsu di Yaman dan dia tidak terbakar. Ya, banyak karamah para sahabat dan tabi'in. Iya, dan di sini ada faidah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, karamah itu lebih banyak di kalangan tabi'in dibanding sahabat. Ya, sebabnya apa? Karena tabi'in yang lebih membutuhkan untuk menguatkan iman mereka. Ya, adapun para sahabat mereka sudah melihat mukjizat, iman mereka begitu hebat sehingga tidak banyak karamah untuk lebih menguatkan iman mereka. Adapun tabi'in mereka lebih perlu. Baik. Jadi maksudnya di sini apa? Karamah itu bukan tanda, atau sebelumnya orang yang memiliki kemampuan luar biasa bukan tanda dia wali Allah. Bukan tanda dia wali Allah. Dia memiliki kemampuan luar biasa bukan tanda dia wali Allah. Justru bisa jadi sebaliknya, dia adalah wali setan. Karena kemampuan luar biasa bukan saja karamah, bisa jadi sihir. Bisa jadi sihir seperti ilmu kebal, tenaga dalam, ya, dan lain sebagainya. Itu bukan karamah. Itu bukan ilmu hikmah kata mereka, tapi itu sihir, permainan syaitan. Kemudian orang yang diberikan karamah tidak menunjukkan dia lebih baik daripada yang lain. Sama sekali tidak. Iya. Tetapi kebaikan itu diukur atas dasar keimanan dan ketakwaan, bukan pada karamah. Buktinya karamah justru lebih banyak di kalangan tabi'in dibanding kalangan sahabat, yang sudah jelas sahabat lebih baik dari tabi'in. Makanya perlu ditekankan di sini, karamah itu bersama al-walayah, kewalian. Artinya inilah salah satu cara membedakan mana karamah dan mana sihir. Lihat orangnya. Kalau dia beriman dan bertakwa, buktinya dia bertakwa apa? Dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia memiliki kemampuan, atau kadang-kadang Allah berikan kemampuan di luar batas manusia biasa, berarti itu karamah. Tapi kalau dia mubtadi, ahlul bid'ah, atau dia menyekutukan Allah, dukun, tukang sihir, maka itu sudah jelas bukan karamah, tetapi permainan syaitan. Ya, permainan syaitan kepadanya, sama sekali bukan karamah. Oleh karena itu, ulama menyebutkan sejumlah perbedaan. Itu perbedaan yang pertama. Karamah di tangan wali, sedangkan sihir di tangan para dukun atau musuh-musuh Allah yang bekerja sama dengan syaitan. Iya. Kemudian karamah itu sebabnya adalah ketakwaan dia kepada Allah. Semakin takwa, Allah berikan karamah kepadanya. Sebaliknya, sihir itu datangnya atau sebabnya adalah semakin kufur kepada Allah. Makin kufur dia, makin kuat sihirnya. Ya, makin banyak setan yang membantunya. Makin banyak bid'ahnya dan kesyirikannya, makin banyak setan yang membantunya. Dan jangan tertipu. Jangan tertipu dengan zikir-zikir yang mereka ucapkan. Ya, kadang-kadang mengajarkan sihir, tetapi dibungkus dengan zikir-zikir, sehingga mereka buat istilah ilmu putih katanya, atau ilmu hikmah. Tidak ada ilmu putih dalam Islam. Tidak ada merah, tidak ada hijau, tidak ada putih, semuanya sihir. Ya, demikian pula yang mereka namakan ilmu hikmah, semuanya sihir. Kemudian
untuk membuktikan ilmu putih dikasih amalan-amalan, yaitu zikir-zikir. Ya, misalkan baca la ilaha illallah 4.000 kali setiap hari selama 40 hari, hari ke-41 langsung bisa terbang. Ya, berarti seperti Superman. Ya, Superman aja bisa terbang. Berarti menunjukkan dia bisa terbang bukan wali, karena Superman muslim atau kafir? Kafir ya. Baik. Kalau cuma tenaga dalam, orang-orang Hindu Buddha juga hebat tenaga dalamnya. Ya, tenaga dalamnya dan juga ilmu kebalnya hebat. Ya, ilmu kebal mereka hebat. Kalau itu sebagai tanda dia memiliki karamah, maka jelas orang-orang kafir pun ternyata memiliki yang demikian itu. Baik. Perbedaan yang kedua dari segi maksud. Ya, dari perbedaan yang berikutnya, yang ketiga ya, dari segi maksud. Karamah maksudnya untuk menguatkan Islam, menolong al-haq. Sedangkan sihir maksudnya adalah untuk menyesatkan manusia, ya, menampakkan kebatilan. Baik. Perbedaan yang berikutnya, karamah itu bertambah dengan zikir kepada Allah. Kalau sihir akan hancur dengan zikir kepada Allah, ya, akan hancur. Makanya kalau orang disihir, diruqyah, ya, dibacakan zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku punya ilmu kebal, ucapkan bismillah, ya, insyaallah terluka dia atau berdarah, ya, kalau sayat dengan pisau, ya, seperti yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Jundab al-Azdi radhiyallahu taala anhu. Ada seorang penyihir melakukan atraksi di hadapan Al-Walid, khalifah ketika itu. Dia sembelih seseorang, dia pisahkan kepalanya, kemudian dia sambung lagi. Maka datang Jundab al-Azdi, kemudian penyihir ini ditebas kepalanya, terpisah, dan dia tidak mampu menyambungnya kembali. Artinya matilah dia. Iya. Kenapa? Yang menebasnya dia ucapkan bismillah dan orang yang kuat tauhidnya. Jadi dia tidak bisa melawannya. Demikian sifat sihir berkurang dengan zikir kepada Allah. Sebaliknya sifat karamah dia bertambah dengan zikir kepada Allah. Baik. Perbedaan yang lain antara karamah dan sihir. Karamah tidak mungkin seseorang bisa mendatangkan atau bisa melawan karamah. Enggak bisa. Adapun sihir bisa dilawan dengan sihir yang semisalnya atau sihir yang lebih kuat darinya. Perbedaan yang berikutnya, orang yang melakukan sihir dia bisa nantang-nantang orang, ya. Ayo, adu ilmu, adu kesaktian, adu ilmu kanuragan. Adapun karamah enggak seperti itu. Enggak bisa digunakan untuk tantang-menantang, ya. Sehingga sihir itu bisa dia datangkan kapan saja dia inginkan. Adapun karamah enggak seperti itu. Enggak dia bisa datangkan kapan saja dia inginkan. Karena kalau begitu berarti Allah tunduk kepadanya. Perbedaan yang berikutnya, sihir itu didapat dengan dipelajari. Adapun karamah, tidak ada pelajaran mencari karamah. Adanya pelajaran mencari istiqamah. Pelajaran untuk beriman dan bertakwa. Iya. Adapun sihir didapat dengan dipelajari. Jadi siapa yang mengaku-ngaku punya kemampuan luar biasa, dari mana dia dapat? Hasil berguru di pondok pesantren fulan, ya. Akhirnya punya tenaga dalam, itu sihir namanya. Itu namanya sihir. Atau hasil bertapa, itu sihir. Itu tanda-tanda sihir. Karamah tidak ada yang didapat melalui jalan-jalan seperti itu. Inilah diantara perbedaan sihir dan karamah supaya kita tidak tertipu. Kemudian bagian akhir ucapan beliau dalam bab ini yang perlu diperhatikan, annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala syai'a. Bahwasanya para wali yang memiliki karamah tidak sedikit pun memiliki hak Allah atau seperti hak Allah, yaitu kita percaya mereka bisa memberikan manfaat dan mudarat atau bisa berdoa kepada mereka, enggak boleh. Sehingga kata beliau, wala yutlabu minhum ma la yaqdiru alaihi illallah. Tidak boleh dimintakan kepada mereka sesuatu yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Itulah yang menjadi
patokan permohonan itu syirik atau bukan. Kalau kita minta kepada orang dan dia mampu melakukannya, itu bukan syirik. Tapi kalau kita minta kepadanya sedang dia tidak mampu melakukannya, yang mampu melakukannya hanya Allah, itulah syirik di dalam doa talab, doa mohon pertolongan. Iya. Itu satu. Ukuran yang kedua, dia masih hidup. Yang ketiga, dia hadir. Itu 3 ukuran yang membedakan permintaan yang syirik maupun yang tidak syirik. Kalau yang syirik, dia minta kepada yang gaib, yang tidak hadir maksudnya, atau minta kepada yang sudah mati, atau minta kepada yang tidak mampu mengabulkannya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada bantahan kepada orang-orang yang gulu terhadap ashabul karamat, orang-orang yang memiliki karamah, seperti kebanyakan sufiyah yang gulu terhadap orang-orang yang memiliki karamah. Sampai-sampai sihir pun dikira sebagai karamah. Bahkan mereka kemudian menjadikan itu dasar untuk menentukan seorang itu sebagai wali atau bukan. Ini penyimpangan. Baik. Pembahasan yang berikutnya yaitu yang ke-10. Syekh rahimahullahu taala mengatakan, wala ushhidu li ahadin minal muslimina bi jannatin wa narin. Dan aku tidak mempersaksikan untuk seorang pun dari kalangan kaum muslimin dia pasti masuk surga, tidak pula masuk neraka. Illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang ana maksudkan tadi malam, yaitu tidak boleh juga mempersaksikan seseorang dengan sifat yang dengan itu menunjukkan dia sudah pasti masuk surga. Seperti yang disebutkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, la yuqal fulan syahid. Tidak boleh mengatakan fulan itu syahid. Karena kita nggak tahu dia syahid atau tidak, Allah yang lebih tahu. Kalau kita sudah mengatakan syahid, sama saja kita mengatakan dia pasti masuk surga. Maka kata Syekh, aku tidak memastikan kepada seorang pun kecuali yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia masuk surga atau masuk neraka. Walakinni arjulil muhsin, akan tetapi aku mengharapkan kepada orang yang berbuat baik dia masuk surga, wa akhafu 'alal musi, dan aku khawatirkan terhadap orang yang berbuat jelek. Wala ukaffiru ahadan minal muslimina bi dzambin, dan aku tidak mengkafirkan seorang muslim pun karena satu dosa yang dia kerjakan. Wala ukhrijuhu min dairatil Islam, dan aku tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Ini sudah lewat pembahasannya tadi malam tentang larangan pengkafiran. Baik, karena satu dosa besar, ini sifat khawarij. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita larangan untuk mempersaksikan seseorang masuk surga atau masuk neraka selain dari apa yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, tidak mempersaksikan seorang pun secara mutlak. Satu pun enggak ada. Ya, enggak boleh dikatakan dia masuk surga ataupun masuk neraka. Dan ini pendapat yang lemah tentunya. Sebab sudah jelas-jelas dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah ada yang memastikan orang per orang. Ada yang masuk surga maupun masuk neraka. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur, yaitu mempersaksikan yang sudah dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya, dan yang tidak dipersaksikan maka kita juga tidak mempersaksikannya. Kita tidak mengatakan dia masuk surga atau masuk neraka selama tidak ada dalilnya. Adapun yang sudah dipastikan dalam dalil seperti 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, iya, dan yang lainnya, maka kita katakan pasti mereka masuk surga, sudah jelas dalilnya. Demikian pula yang sudah dipastikan masuk neraka seperti Abu Lahab, Fir'aun, itu sudah jelas. Abu Talib jelas, ya, penghuni neraka. Kita katakan juga dia pasti menghuni neraka berdasarkan dalil. Kemudian ada pendapat yang ketiga tentang orang-orang yang dipersaksikan dengan asy-syahadah al-mustafidah, persaksian yang
sangat banyak dari manusia. Bukan dari dalil, tetapi banyak orang memujinya. Ya, seperti imam-imam besar, Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Imam Malik. Itu banyak orang memujinya. Ya. Banyak orang memujinya dan banyak yang mendoakan kebaikan. Al-Bukhari, Muslim. Ini ulama khilaf. Ulama berbeda pendapat. Iya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala termasuk yang berpendapat ini juga boleh dipersaksikan masuk surga. Ini berdasarkan keumuman dalil. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku an ta'lamu ahlal jannah min ahlin nar." Hampir-hampir kalian bisa membedakan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana bisa seperti itu ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, "Bistana'il hasan wa bistana'is sayyi." Yaitu dengan pujian yang baik atau dengan penjelasan tentang kejelekannya. Yang dipuji baik masuk surga, yang dipuji atau dijelekkan itu masuk neraka. Ini dalil-dalil sifatnya umum. Namun pendapat yang dikuatkan sebagian ulama ini tidak termasuk kecuali dalam bab pengharapannya lebih besar. Iya, namun tidak bisa dipastikan. Tidak bisa kita pastikan juga. Iya. Baik surga maupun neraka. Cuman kita harapannya lebih besar. Ya. Sudah terlalu banyak kaum muslimin yang memuji mereka dengan kebaikan. Maka harapan untuk masuk surga itu lebih besar. Adapun ucapan beliau, "Walakin arju lil muhsin wa akhafu 'alal musi." Akan tetapi aku mengharapkan bagi orang yang berbuat baik, yakni aku harapkan masuk surga. Dan aku khawatirkan orang yang berbuat jelek, aku khawatirkan masuk neraka. Inilah sifat ahlus sunnah yang menunjukkan sifat rahmat. Ya. Karena kalau kita harapkan dia masuk surga, kita sertai dengan doa, semoga dia benar-benar masuk surga. Demikian pula yang kita khawatirkan pelaku kejelekan ini masuk neraka, maka kita sertai juga dengan doa, semoga dia tidak masuk neraka. Iya. Itulah sifat rahmat ahlus sunnati wal jamaah. Walaupun dia tidak dipastikan masuk surga ataupun masuk neraka, maka tetap kita harapkan yang berbuat baik dia masuk surga, yang berbuat jelek semoga dia tidak masuk neraka. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwa dia tidak mengkafirkan seorang pun karena dosa yang dia kerjakan. Seperti golongan Khawarij mengkafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa besar, tidak pula beliau mengeluarkan seorang pun yang melakukan dosa besar dari agama Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ayyumar rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Artinya ini perkara yang sangat berbahaya, mengkafirkan kaum muslimin. Mungkin saja dia dikafirkan tetapi dengan syarat-syarat, yaitu kalau dia melakukan kekafiran, dan itu pun tidak otomatis, masih ada syarat-syarat yang lain. Kaum muslimin yang melakukan kekafiran tidak otomatis dikafirkan, masih ada syarat-syarat yang lain yang harus terpenuhi. Ini butuh pembahasan khusus, namun diantaranya adalah iqamatul hujjah, harus ditegakkan hujjah padanya. Gak boleh kita langsung mengkafirkan. Oleh karena itu, syarat yang lain yang boleh mengkafirkan hanyalah orang-orang yang berilmu. Karena mereka lah yang mengerti ilmunya dan mereka yang bisa menegakkan hujjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Artinya kalau mereka satu kaum mereka kafir sekalipun belum pernah diutus rasul kepada mereka, Allah tidak akan mengazab. Artinya kekafiran yang disebabkan karena kejahilan mungkin dimaafkan. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang yang berwasiat kepada anaknya, kalau aku mati bakar mayatku kemudian ditumbuk jadi abu dan disebarkan ke angin. Kata dia, kalau Allah mampu membangkitkan aku
maka aku akan diazab dengan azab yang tidak diberikan kepada seorang pun. Maka setelah dia mati, setelah dia dibakar dan disebarkan jasadnya, Allah perintahkan kepada bumi untuk mengumpulkan kembali jasadnya, dan dia dibangkitkan, dan Allah bertanya kepadanya, kenapa kamu mengatakan demikian? Dia mengatakan, karena takut kepadamu ya Allah, maka dia diampuni. Ini jelas ucapannya kekufuran. Dia bilang kalau Allah mampu, maka Allah akan membangkitkan aku kembali. Ya, dia ragu dengan kemampuan Allah. Ini kekafiran luar biasa. Ucapan kekafiran. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekafirannya tersebut. Artinya mengkafirkan orang itu tidak mudah. Ada persyaratan yang harus dipenuhi dan penghalang-penghalang yang harus terangkat. Baik. Pembahasan yang berikutnya, Syekh rahimahullahu taala mengatakan, wa aral jihad madiyan ma'a kulli imamin barran kana aw fajiran. Dan aku memandang jihad itu terus berjalan bersama imam, bersama pemimpin negara. Sama saja apakah pemimpinnya orang yang baik maupun orang yang jelek, pemimpin yang adil maupun yang zalim, jihad harus tetap ditegakkan bersamanya. Bukan hak individu-individu dalam masyarakat, harus bersama imam. Wa salatal jama'ati khalfahum jaizah. Dan aku memandang salat jamaah bersama para imam yang fajir sekalipun boleh. Seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum salat di belakang Al-Hajjaj. Wal jihadu madin mundu ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ayyuqatila akhiru hadhihi al-umma ad-dajjal. Dan jihad itu terus disyariatkan sejak Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir umat ini memerangi Dajjal. Ini musuh Islam yang terakhir. La yubtiluhu jawru jair wala adlu adil. Dia tidak bisa dibatilkan, yakni tidak bisa dihilangkan syariat ini dengan kezalimannya pemimpin yang zalim maupun keadilan pemimpin yang adil. Artinya walaupun dia zalim tapi dia serukan jihad, wajib berjihad bersamanya. Walaupun dia adil dan tidak ada lagi musuh yang menyerang kaum muslimin, tetap jihad wajib, ya, jihad kewajibannya tetap ada. Iya. Maka jihad itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang terus sampai hari kiamat. Di sini beliau rahimahullahu taala pertama menjelaskan tentang kewajiban jihad, itu jelas. Yang kedua tentang syarat jihad, jihad yang syar'i, bukan jihad sekedar semangat belaka, tapi jihad yang syar'i, yaitu dipersyaratkan dalam jihad dipimpin oleh pemimpin negara. Ini wajib. Buktinya apa? Buktinya seluruh jihad yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, demikian pula generasi tabi'in dan para pengikutnya sampai hari kiamat, sampai hari ini semuanya dipimpin oleh kepala negara. Ya, tidak ada jihad kelompok-kelompok, tidak ada. Jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersama pemimpin negara mereka. Sampai di masa pemimpin-pemimpin yang zalim, sahabat masih berjihad bersama mereka. Seperti di masa Al-Hajjaj, sahabat masih berjihad melawan orang-orang kafir. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallaha. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku. Wa man ya'sil amira faqad asani. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Wa innamal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi. Dan hanyalah pemimpin itu sebagai junnah, perisai. Dilakukan peperangan di belakangnya dan berlindung dengan kekuasaannya, yakni dilakukan jihad bersamanya. Hadis ini jelas, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.
dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dengan yuqatal min waraihi adalah peperangan melawan orang-orang kafir, al-bughat, pemberontak, dan khawarij, dan pengekor kerusakan dan kezaliman bersama penguasa kaum muslimin. Iya. Ini syarat jihad yang pertama. Ada lagi syarat yang kedua, yaitu jihad harus dengan memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh. Kalau belum mampu, hitung-hitungannya masih lemah, nggak boleh, ya, mengangkat bendera jihad terlebih dahulu. Lain kalau diserang. Ya, ini maksudnya jihad hujum, jihad yang sifatnya ofensif, bukan defensif. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka yang kalian mampu dari kekuatan. Jadi siapkan dulu kekuatannya, ya. Ini yang terjadi, sudah enggak ada pemimpin, enggak ada kekuatan, ya. Cuma modal bom rakitan 1-2 buah, ya. Sudah mau jihad. Itu pun ternyata yang dibunuh kaum muslimin setelah dikafirkan sebelumnya. Wal iyadu billah. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, disebutkan juga para ulama, harus memiliki wilayah kekuasaan. Sebab Rasulullah SAW diperintahkan untuk berjihad setelah beliau memiliki kekuasaan, kekuatan dan wilayahnya di kota Madinah. Iya. Adapun sebelumnya beliau tidak diperintahkan untuk berjihad. Baik. Kemudian syarat yang keempat, tentunya jihad itu adalah li'ilahi kalimatillahi azza wa jal, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di sini beliau mengatakan sampai akhir dari umat ini berperang melawan Dajjal. Di sini ada faedah bagi kita. Siapakah pengikut Dajjal? Pengikut Dajjal itu adalah seluruh orang-orang kafir dan ahlul bid'ah. Seperti disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunsha'u nash'un aw yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum." Akan muncul satu kaum yang membaca Al-Quran. Perhatikan, kaum pembaca Al-Quran, seperti yang kita isyaratkan di awal muqaddimah. Membaca Al-Quran tapi akidahnya rusak. Akibatnya apa? Kata Rasulullah SAW, mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Ayat-ayat itu tidak lewat kerongkongan mereka. Cuma sampai di situ saja. Dia tidak mengerti maknanya, keyakinannya berbeda dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullama kharaja qarnun quti'a." Setiap muncul mereka diberantas, ya, dihabisi. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Kullama kharaja qarnun quti'a aktsar min 20 marrah." Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muncul satu generasi mereka dibabat, itu lebih dari 20 kali. Hatta yakhruja fi iradihimud dajjal, sampai keluar dalam barisan mereka ad-dajjal. Ahlul bid'ah bergabung bersama dajjal kelak di hari kiamat. Naudzubillah, atau menjelang hari kiamat. Naudzubillah, ini bahaya perbuatan bid'ah. Mereka mengira mereka berperang, mereka berjihad di atas jalan Allah, namun kelak justru mereka diperangi oleh para mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pembahasan yang berikutnya, yang ke-12. Qala rahimahullah, wa ara wujub as-sam'i wat ta'ah li a'immatil muslimin. Dan aku memandang wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, barrihim wa fajirihim, yang baik di antara mereka maupun yang fajir, yang jelek, yang adil maupun yang zalim, selama dia mukmin.
Ma lam ya'muru bi maksiatillah. Selama yang dia perintahkan itu bukan maksiat kepada Allah, wajib untuk taat. Selama bukan maksiat. Artinya kalau diperintahkan maksiat, nggak boleh taat. Tetapi bukan berarti boleh berontak, bukan. Tetap taat pada perintahnya yang lain, yang sesuai dengan syariat. Kemudian kata beliau, wa man waliyal khilafah wajtama alaihi an-nas waradu bihi. Dan barang siapa yang memimpin khilafah dan manusia berkumpul di atas kepemimpinannya tersebut, mereka ridha dengannya, wa ghalabahum bisayfihi, dan dia mengalahkan mereka dengan pedangnya. Artinya dia memberontak, jalannya salah jalan dia dalam meraih kepemimpinan. Wa ghalabahum bisayfihi hatta shara khalifah, dia mengalahkan mereka dengan pedangnya sampai dia menjadi pemimpin. Wajabat ta'atuhu, wajib untuk taat kepadanya. Ini sesuai dengan dalil-dalil sebagaimana yang akan kita sebutkan dan kesepakatan ulama. Ya, kesepakatan ulama. Wa harumal khuruj alaihi, dan tidak boleh atau haram memberontak kepadanya. Inilah di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sudah banyak tidak dikenal, sudah dirubah-rubah, tidak dimengerti oleh banyak kaum muslimin. Maka inilah pentingnya menuntut ilmu, membaca kembali kitab-kitab ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah supaya paham seperti apa akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin dari kalangan kalian. Ini jelas perintah Allah untuk taat kepada para pemimpin. Ya, taat kepada pemimpin. Pemimpin yang mana? Minkum, dari kalangan kalian. Kalian siapa? Muslimin. Berarti selama dia masih muslim. Ini jelas ayatnya. Selama dia kita tidak katakan kafir, dan tadi sudah kita lewati, mengkafirkan orang itu enggak mudah. Walaupun dia sudah melakukan amalan kekafiran, masih ada syarat-syarat yang lain yang harus terpenuhi padanya. Iya. Maka selama dia masih muslim, minkum, dari kalian, dari kalangan kaum muslimin, Allah perintahkan untuk taat. Jelas. Satu ayat ini sudah bisa membantah orang yang tidak mau taat kepada pemerintah yang zalim, padahal masih muslim dan yang dia perintahkan adalah kebaikan. Iya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuti'il amir faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad asani." Siapa yang taat kepada pemimpin, dia telah taat kepadaku. Siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Maka hati-hati, bukan perkara sepele menyelisihi aturan-aturan pemerintah kaum muslimin. Iya. Jadi dalil ini menyebutkan kepada kita bahwa wajib taat kepada pemerintah muslim selama dia masih muslim, bukan kafir. Iya. Dan tidak ada satu dalil pun, tidak ada satu dalil pun dalam Al-Quran wa Sunnah yang mengatakan kepada kita, kalian hanya boleh taat kalau dalam undang-undang negaranya tertulis berdasarkan syariat Islam. Dalilnya mana? Tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya sama sekali. Tetapi Muslim dia, ini jelas dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah. Bahkan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita akan datangnya pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Islam. Mari kita lihat apa perintah Nabi SAW menghadapi mereka. Apakah berdemo atau memberontak atau menulis tentang kejelekan mereka di media massa? Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran pada pemimpinnya yang ia benci, hendaklah ia bersabar. Karena siapa yang memisahkan diri dari pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tunkirunaha." Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah?
qalu addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum. Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin-pemimpin yang curang, yang melakukan kemungkaran-kemungkaran. Sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Apakah disuruh lawan atau disuruh demo? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Ya. Pertama disuruh sabar, yang kedua disuruh berdoa, itu saja. Cara menghadapi pemimpin yang zalim. Berarti enggak dinasihati, bukan begitu. Siapa yang mampu nasihat, kalau enggak mampu, mau bikin apa? Yang enggak mampu, orang yang diwajibkan hanya sesuai kemampuan. Kalau tidak mampu menasihati, cukup mengingkari di dalam hati. Adapun yang mampu menasihati, apakah caranya dengan menulis nasihatnya di internet atau di media massa, atau dia bikin jumpa pers, ya, dengan media televisi, atau dia bikin mimbar bebas di jalanan? Bukan seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansah li dhi sultan fala yubdihi alaniyatan, walakin liya'khudh bi yadihi falyakhlu bihi, wa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alaih." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan, tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi dengannya, kemudian dia sampaikan. Kalau diterima, itu yang diinginkan. Kalau tidak, dia sudah melakukan kewajibannya, selesai. Itulah kewajibannya sampai di situ. Selebihnya tinggal apa? Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kita dan bersabar. Itulah yang kemudian akan mendatangkan kebaikan. Ya. Tapi kalau kita melakukan demonstrasi, melakukan pemberontakan, maka yang akan datang adalah kejelekan-kejelekan. Dan demonstrasi itu sendiri adalah pemberontakan. Termasuk dalam kategori pemberontakan menyelisihi jamaah, menyelisihi amir, yaitu pemberontakan dengan kata-kata. Dan yang pertama mencontohkan itu adalah Dzul Khuwaisirah yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, karena kamu belum berlaku adil. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ini adalah sebesar-besarnya dalil pemberontakan itu terjadi dengan kata-kata dan dengan senjata. Dan pemberontakan dengan senjata itu tidak akan pernah terjadi kecuali sudah didahului dengan pemberontakan kata-kata oleh para provokator. Oleh karena itu, dahulu ada Khawarij yang disebut Al-Khawarij Qa'adiyah. Dia enggak pernah berperang. Ya, enggak pernah berperang. Cuman dia yang memanas-manasi dari belakang untuk manusia berperang. Sekarang banyak seperti itu. Dia enggak turun demo. Ya. Tapi dia memanas-manasi orang untuk berdemo. Dia sudah tua, mah. Ya, enggak bisa lagi turun berdemonstrasi. Cuma dia memanas-manasi untuk demonstrasi. Siapa yang melakukan ini semua, maka ini akan menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah dari dua sisi sekaligus. Dua sisi makna jamaah yang kita sebutkan. Yaitu dari sisi dia tidak lagi mengikuti sahabat, dan dari sisi dia tidak taat kepada pemerintah. Walaupun dia tidak pernah berperang, dan dia pula tidak pernah mengucapkan dengan kata-kata memprovokasi masyarakat melawan pemerintah, namun dia punya keyakinan boleh melawan pemerintah yang adil maupun yang zalim, boleh memberontak kepadanya, maka dia dihukumi Khawarij. Sebagaimana para ulama menghukumi dan mentahdir, mengingatkan Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Siapa Al-Hasan bin Saleh bin Hayy? Ini kalau antum baca kitab-kitab fikih masih banyak yang mengutip ucapannya. Qala bihi Al-Hasan, ya, atau Ibnu Hayy. Karena dia seorang faqih, seorang alim. Dan dia seorang ahli ibadah, seorang muhaddits. Tapi ulama mengingatkan bahaya kesesatannya. Apa kesesatannya? Cuma satu. Kana yaras saif. Dia memandang boleh memberontak. Dia enggak pernah memberontak. Cuma dia menganggap boleh memberontak. Maka ulama mengingatkan. Ya, artinya ini adalah persoalan, mungkin dia salah satu. Satu tapi besar. Sehingga menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Jadi kesalahan itu bertingkat-tingkat. Iya. Di antaranya yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari ahlus sunnati wal jamaah, yaitu
melakukan pelanggaran di dalam prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka ini dalil-dalil semuanya jelas, haram memberontak kepada pemerintah kaum muslimin dan wajib taat kepada mereka. Kemudian bagian akhir ucapan beliau, atau sebelumnya kita kutipkan ijma' para ulama. An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisq. Ahlus sunnah sepakat bahwa seorang pemimpin tidak boleh lengser karena kefasikan yang dia kerjakan. Karena kefasikan yang dia kerjakan tidak boleh dilengserkan. Disebutkan dalam Syarah Muslim juz ke-12. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad ajma' al-fuqaha ala wujubi ta'ati sultan al-mutaghallib wal jihad ma'ahu. Dan fuqaha sepakat wajibnya taat kepada pemimpin yang sedang berkuasa dan berjihad bersamanya. Wa anna ta'atahu khairun minal khuruj alaih. Dan bahwasanya taat kepadanya lebih baik daripada memberontak. Lima fi dzalika min haqqnid dima wa taskinid duhama. Sebab taat kepadanya dan tidak memberontak terdapat penjagaan terhadap darah kaum muslimin dan menenangkan atau membuat nyaman orang banyak. Bagian terakhir, beliau rahimahullahu taala mengatakan kepada kita tentang satu prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang kalau kita mengikuti selamat kita. Tapi kalau kita ikut perasaan atau ikut kebanyakan orang sehingga menyelisihi prinsip ini, maka kita pasti tersesat. Yaitu tetap wajib mentaati pemimpin meskipun cara dia meraih kepemimpinan dengan cara yang salah. Ya. Dengan cara yang salah, kemudian dia berhasil memimpin. Maka keumuman dalil-dalil tadi itu mencakup makna taat kepadanya. Demikian pula itu disepakati para ulama dan dinukil dari para ulama Ahlus Sunnah dari masa ke masa. Al-Imam Ali bin Madini rahimahullahu taala mengatakan, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wa qad ijtama'a alaihi an-nas fa aqarru lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kanat. Dan barang siapa yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin padahal manusia telah bersatu di atas kepemimpinannya dan mereka mengakui kepemimpinannya, dengan cara apa saja dia mengalahkan mereka atau meraih kepemimpinan, birridha kanat au bighalabah, apakah dengan keridhaan mereka atau dengan mengalahkan mereka, maka siapa yang memberontak kepadanya fahuwa syaq hadza al-kharij alaihi al-asah wa khalafa al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang memberontak ini telah mengoyak persatuan kaum muslimin yang sudah bersatu di bawah kepemimpinannya dan menyelisihi asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in matal kharij alaih mata mitatan jahiliyah. Apabila yang memberontak kepadanya ini mati, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Jadi ulama sepakat, meskipun dia meraih kekuasaan dengan cara yang salah, tetapi kalau dia sudah berhasil berkuasa, maka haram hukumnya memberontak kepadanya, wajib untuk taat kepadanya. Walhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan insyaallah taala setelah salat asar, pembahasan yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin.